Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu al-iman bir-rusul. Ya. Al-iman bir-rusul. Apa nih artinya rusul? Rusul ini jamak dari apa? Jamak dari rasul, ya. Artinya rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ingat teman-teman, rasul ini terbagi menjadi dua, ya. Ada rasul dari kalangan apa? Dari kalangan malaikat, al-malaikah. Ada juga rasul dari kalangan apa nih? Dari kalangan bashar. Apa itu bashar? Manusia, ya. Jadi rasul ini terbagi menjadi dua. Ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan malaikat. Nih, dicatat nih, ya. Gitu ya. Dari kalangan manusia, ada juga dari kalangan malaikat. Nah, maksud dari al-iman bir rusul hina, ya, di sini ini adalah al-iman bir rusul yang dari kalangan apa? Dari kalangan manusia, ya. Kenapa? Karena kalau dari kalangan malaikat ini udah masuk ke dalam bab apa? Ini udah masuk ke dalam bab al-iman bil malaikah. Ya, iman kepada malaikat, gitu ya. Nah, yang kita bahas di sini al-iman bir rusul adalah dari kalangan apa nih? Dari kalangan manusia, ya. Oke. Nah, teman-teman, ini juga harus paham nih, ya, makna dari al-iman bir rusul, ya. Apa sih maksud dari iman kepada rasul-rasul, ya? Nah, jadi maksudnya adalah i'tiqad al-jazim bi anna Allah jalla wa ala istafa min khalqihi rusulan min ilmin wa hikmatin wa amara ilaihim amra iblaq ibadihi bi risalatih. Artinya, ya, artinya iman kepada rasul-rasul itu artinya apa? Artinya kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, ya. Mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Allah Azza wa Jal istofa, memilih dengan teliti dari kalangan makhluknya rusulan, utusan-utusan, ya, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan risalah kepada hamba-hambanya, gitu. Jadi itu adalah makna dari al-iman bir rusul. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an apa? Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dengan teliti dari kalangan malaikat utusan-utusan, ya. Allah memilih dengan teliti utusan-utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, ini juga penting nih di ini ya, di garis bawah ini selanjutnya nih. Keimanan kita, ya, atau tidak sempurna keimanan kita kepada rusul, al-iman bir rusul, kecuali jika apa? Merealisasikan beberapa hal di bawah ini. Apa aja itu? Nah, kita tulis di sini ya. Nomor 1. Yang pertama, al-iman bi anna risalatahum min indillahi haqqa. Tulis dulu ya. Iya. Yeah. Ini nomor 1 nih. Ini di stabiloin aja nih ya. Kalau ada stabilo nanti di stabilo dicatat nih. Nomor 1 nih. Stabilan dulu ya. Oke. Nomor 1, hal yang penting juga nih di dalam bab al-iman bir rusul. Kita mengimani bahwasannya risalatahum, ya, risalah mereka benar-benar datang dari Allah Azza wa Jal. Ya, ini nomor 1 nih. Gitu ya. Kita mengimani bahwasannya risalah mereka itu dari sisi Allah, benar-benar datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Ini nomor 1. Nomor 2, apa tuh? Al-iman birusulillahi jami'a. Nah, ini juga penting nih, ya. Tulis dulu ya. Al-iman. Nah, ini juga penting nih. Perhatiin di sini ya, teman-teman. Ya, hal nomor 2 yang penting juga di dalam bab al-iman bir rusul, yaitu adalah kita mengimani kepada seluruh rasul-rasul Allah secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ijmalan. Ya. Pertanyaan sekarang, apakah kita mengetahui semua nama-nama rasul-rasul Allah? Jawabannya enggak ya. Ada nama-nama yang kita ketahui, ada juga nama-nama yang tidak kita ketahui.
Tapi yang jelas, ini kita scroll ke bawah nih ya. Yang jelas kita harus mengimani mereka semua. Ya, nggak ada satupun rasul yang boleh kita dustakan. Nggak boleh mendustakan satu orang rasul pun. Ingat, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kita tulis di sini ayatnya. Nah, ini udah ditulis nih. Lihat teman-teman, perhatiin di sini baik-baik ya. Jadi kita harus mengimani seluruh rasul-rasul Allah. Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Ya, kaum Nuh, lihat di sini garis bawah, lihat. Kaum Nuh telah mendustakan, ya. Kaum Nuh telah mendustakan siapa? Para rasul. Nah, lihat di sini nih. Padahal kaum Nuh ini mendustakan siapa sih? Dia hanya mendustakan satu orang rasul ya. Satu orang rasul, yaitu siapa? Nuh alaihi salam. Ya, dia hanya mendustakan Nuh alaihi salam. Tapi Allah menyebutnya kaum Nuh itu telah mendustakan seluruh rasul. Nah, artinya mendustakan satu orang rasul itu artinya mendustakan seluruh rasul-rasul Allah. Ya. Ingat, dakwahnya para rasul itu satu. Ya, yaitu apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Artinya mendustakan satu orang rasul ini artinya mendustakan seluruh rasul-rasul Allah. Seperti itu. Nah, ini penting nih, banyak yang belum tahu ya. Nggak boleh mendustakan satu orang rasul. Kita nggak boleh mendustakan siapa? Misalnya Rasulullah Isa alaihi salam, atau mendustakan Musa alaihi salam, mendustakan Nuh, Ibrahim. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kita harus mengimani seluruh rasul-rasul Allah secara ijmalan, secara menyeluruh, baik yang kita tahu namanya ataupun yang tidak kita ketahui nama-namanya. Seperti itu. Nah, itu yang nomor 2. Sekarang kita scroll ke bawah nih ya. Scroll ke bawah lagi, sekarang masuk ke dalam poin nomor 3. Nah, yang nomor 3 apa? Tasdiquhum wa qabul ma akhbaru bihi anillah. Kita tulis dulu ya. Yang nomor 3, kita harus membenarkan dan menerima seluruh kabar yang disampaikan oleh para rasul terkait Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 4, wujub ta'atihim wattiba'ihim wattahakum ilaihim. Yang nomor 4, ya, kita tulis dulu sini, wujub ya, nomor 4, kita wajib mentaati rasul. Ya, dan mengikuti Rasul dan berhakim kepada Rasul. Yang nomor 5, mualatuhum wa mahabbatuhum wa tawqiruhum wassalamu alaihim. Kita terus dulu sini. Ya. Yang nomor 5, yang terakhir yaitu adalah mualatuhum wa mahabbatuhum wa tawqiruhum wassalamu alaihim. Yang nomor 5 adalah kita wajib untuk mencintai dan tauqir, apa itu? Ta'zim, ihtiram, menghormati dan mendoakan kebaikan kepada rasul-rasul. Ya, inilah 5 hal yang kita harus ketahui. Inilah 5 hal yang harus kita ketahui terkait dengan bab al-iman bi ar-rusul. Bitaufiq.